Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Putri Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai kompetensi 007.13. Simpulkan bahwa komunikasi melibatkan berbicara, mendengarkan, dan perilaku nonverbal. Peragaan cara menjalin. Tujuan 007.13 menciptakan keharmonisan dalam berkomunikasi yang berkualitas. Tingkat KI. Garis besar, siswa membangun kualitas berkomunikasi yang baik terhadap lawan bicara. Strategi atau kegiatan dibagi menjadi guru. Pada saat guru memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana cara membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar, yaitu dengan melibatkan berbicara, mendengarkan, dan perilaku nonverbal. Maksudnya di sini adalah bagaimana komunikasi yang baik itu selain berbicara juga harus mendengarkan, bahkan menatap lawan bicara kita, seolah-olah kita benar-benar memperhatikan, dan juga melibatkan gerak badan, misalkan menepuk pundaknya, sehingga lawan bicara kita merasakan adanya kehangatan, merasa dihargai, dan lain sebagainya. Sumber adalah sarana kebutuhan untuk memulai komunikasi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pesan yang disampaikan berupa pembelajaran bahasa Indonesia tentang belajar menulis, misal media. Media adalah wadah atau alat untuk menyampaikan pesan. Misalnya, saya menyampaikan pembelajaran kepada murid melalui presentasi berupa media digital, yaitu laptop dan proyektor. 4, yaitu penerima. Sasaran penerima pesan yaitu murid di dalam kelas 1 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Efek adalah bagaimana respon penerima saat pesan tersampaikan berupa perilaku verbal dan nonverbal. Misalkan pada saat berkomunikasi lawan bicara kita memiliki tanggapan, baik berupa tanggapan ataupun cara dengan menatap, dengan senyum, atau dengan memberi tepukan di pundak, dan sebagainya. Orang tua dapat melatih dan mengembangkan komunikasi kepada anak di rumah dengan cara membiasakan dengan mengajak anak berkomunikasi. Apa yang dilakukan anak seharian, bagaimana kegiatannya hari ini, menyenangkan atau ada sesuatu yang membuat anak itu sedih. Diajak berbicara dengan penuh kehangatan dan memiliki respon baik untuk anak. Misal dengan menatap anak serta mendengarkan anak terlebih dahulu, memberikan elusan kepalanya dan memeluk anak. Dengan begitu, sang anak terbiasa dengan ajaran kebiasaan di rumah untuk dikembangkannya pada saat si anak berada di luar lingkungan rumah, misalkan di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan anak menjadi pribadi yang lebih hangat dalam berinteraksi karena sudah dibiasakan menghargai orang lain. Masyarakat. Hidup bermasyarakat tentunya harus mengembangkan pribadi yang baik agar diterima di masyarakat, di mana kita akan selalu bertemu orang luar, tentunya akan terus melakukan interaksi kita, bertemu orang yang baru dengan berkepribadian yang beda juga. Untuk itu kita perlu belajar mengolah serta mengembangkan bagaimana cara berkomunikasi untuk terciptanya komunikasi yang berkualitas. Peran masyarakat juga perlu, karena masyarakat mempengaruhi bagaimana sebaiknya kita menanggapi pada saat berinteraksi. Masyarakat juga tempat belajar kita untuk melakukan komunikasi yang baik. Di lingkungan yang kurang baik, komunikasi yang di lingkungan yang kurang baik, komunikasi yang baik bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dan di lingkungan yang lebih baik, menjadikan kita belajar untuk terus melakukan interaksi yang baik dimanapun, supaya diterima di lingkungan dimanapun kita berada. Evaluasi, yaitu hasil belajar siswa bisa dilihat pada saat kemajuan siswa dari hari ke hari dengan tingkat bagaimana si siswa ini merespon kita saat berbicara, bagaimana cara siswa ini memulai pembicaraan. Guru dapat melakukan observasinya melalui pengamatan sehari-hari. Baiklah, untuk teman-teman,
Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik Saudari Anggia, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, saya Dwi Anggia Fajarsari ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan kepada siswa untuk menciptakan komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anggia mengenai bagaimana cara menerapkannya. Nah, menerapkannya yaitu dengan cara, kan pada dasarnya anak-anak itu berperilaku meniru orang sekitarnya. Untuk itu, baik di lingkungan rumahnya dan di lingkungan sekolahnya, maka peran guru dan orang tua itu sangat penting. Misalkan pada saat di lingkungan guru memberikan seperti yang saya tulis tadi, guru kan memberikan pembelajaran bagaimana cara membangun hubungan yang harmonis di lingkungan. Nah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan komunikasi yang baik. Bagaimana anak tersebut bisa menjadi anak yang mendengarkan lawan berbicaranya. Contohnya, pada saat guru menjelaskan, anak-anak tersebut kemana posisinya, apakah anak-anak itu memperhatikan atau malah fokus dengan yang lain. Nah, jadi untuk itu guru sebaiknya memberikan contoh terlebih dahulu, misalkan pada saat anak tersebut sedang berkomunikasi, sedang berbicara, jadi gurunya itu harus mendengarkan dengan baik, guru harus turut merespon, misalkan siswa itu sedang, saya mengambil contoh, misalkan siswa itu sedang sedih, mungkin karena nilainya kurang puas dengan nilainya. Nah, jadi guru itu meresponnya dengan, nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi. Mungkin di pertemuan yang akan datang nilainya lebih besar dari teman-temannya, bisa kita tingkatkan lagi. Guru memberikan respon yang positif, dan juga guru juga pada saat merespon anak berbicara, guru disertakan dengan menatap lawan berbicaranya. Jadi seolah-olah kita itu benar-benar menghargai bagaimana si siswa ini bercerita. Bisa juga dengan memberikan respon non-verbal. Misalnya pada saat anak berbicara, guru menepuk pundaknya, oh nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya, kita kejar nilainya. Nah, dan juga di rumah. Nah, kalau di rumah, bisa mungkin gurunya mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, guru bilang ke orang tuanya, ini Bu, mungkin di rumah bisa diajak berkomunikasi lagi, misalkan gimana nilainya tadi, gimana kesehariannya di sekolah, seneng nggak, atau sedih. Nah, terus juga terus juga pada saat anak tersebut mulai bercerita atau anak tersebut mulai jujur dengan misalkan dapat nilai jelek, nah orang tua itu sebaiknya memberikan motivasi supaya anak itu lebih mau belajar lebih giat lagi, bukan malah, nah kenapa kok dapat kecil? Nah, itu malah justru buat anak jadi terbawa keluar lingkungan sekolah. Jadi untuk itu peran guru dan peran orang tua itu sangat penting untuk menciptakan bagaimana karakter peserta didik itu untuk berkomunikasi yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya atau ada yang kurang jelas? Tidak ada.